garming kuring angkara akarana karenan margi siwi sinaung resmining sinupa sinukarta mingketarta pagertining ilmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji rokok. Nek penjabaranmu jari tentang rokok itu begitu mengerti sebuah penjabaran yang dia Sophie berikan itu mengandung makna yang sangat mendalam, tapi dalam siklus pengertian atau sebatas ilmu pengetahuan penjabaran dari Kipo dan rokok ini. Tapi bagaimana dengan karisma atau keindahan dalam nikmatnya sebuah rokok? Simpel wae diambil tembung nikmat. Nikmate Gusti Allah kuwi gak iso diomongno. Isoe mung dirasakno. Sementara nikmatnya Gusti Allah iso bener-bener dinikmati yek manungsa kuwi dadi manungsa ora melewati batasane sesuai aturan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa lewat tuntunan agamanya masing-masing. Jadi saya di sini bicara soal Sang Pencipta karena sebuah ilmu syariat sudah Sophie jalani sejak kecil. Dan dalam telepon semalam berdalil bahwa seperti dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan, bilang Tuhanku, seperti dalam pembicaraan semalam, seperti ada sebuah petunjuk untuk mendalami lebih jauh lagi. Padahal yang namanya makrifat, etikot, itu selalu mengikuti tanpa dipelajari jika orang menjalani syariat. Karena makrifat etikot pun tidak bisa dipelajari. Andai kata dipelajari pun, itu hanya sebatas ilmu pengetahuan tentang pembelajaran pengertian soal makrifat etikot. Dan lebih jauh lagi, coba lihat dalam keadaan hidup di bumi ini, banyak hal-hal yang salah kaprah. Semua orang pada memimpikan surga, semua orang berangan-angan pengin untuk swarga dan sebagainya, mendapatkan sebuah surga, tapi kapan mendapatkan Allah, kapan mendapatkan Sang Penciptanya. Semua berdalih dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan surga, kata surga dan surga. Tapi kenapa di saat orang itu mengalami kepahitan yang disebut Allah, Tuhan atau Sang Pencipta, bukan surga, ya surga beri aku kemudahan. Kenapa ya Allah atau ya Tuhan ya Sang Pencipta berikan aku kemudahan? Saya itu prihatin. Karena apa?
Manusia banyak ditipu oleh kata surga. Bukan ditipu surga, dalam kutip kata, bukan surganya tapi kata surga. Dan banyak cerita yang sangat menggiurkan tentang kata surga ini, yang katanya di sana itu dikelilingi oleh bidadari yang cantik, yang perempuan dikelilingi oleh bidadari lanangnya apa jenenge gak aku yang tampan. Kenapa nggak disebutkan bahwa di surga itu selalu didampingi Allah, didampingi Tuhan, didampingi Sang Pencipta? Itulah alasan kenapa kita atas pertanyaan semalam, kamu itu memilih surga atau neraka ya Dik Sufia. Kamu bilang nggak milih kedua-duanya, malah tanya adakah pilihan yang lain. Yang diambil ini bukan pilihannya, tapi alasannya. Ini sampean itu sesana mencari dan bisa berada di samping Tuhanmu. Tidak usah mencari surga, itu sudah otomatis ada di surga. Tapi di mana mencarinya? Karena semua itu proses pembelajaran. Karena sampean yang selama ini lakukan adalah mempelajari. Kalau mempelajari kan yang didapat hanya sebuah ilmu pengetahuan, bukan sebuah proses. Padahal untuk mendapatkan apa yang jenengan dapatkan itu, otomatis diharap jenengan itu ngetutke umbiaing kahanan jenengan sebagai manusia, sebagai makhluk yang namanya manungso. Kudu menungso lho. Ya manungso kan manunggaling rasa, kalbu digunakake ning Gustine. Ya menungso menustur mangsa. Berarti apa? Ambisi tentang ilmu pengetahuan, ambisi tentang gaib dan sebagainya. Besok kondi bikinan sendiri. Mengenai permasalahan jenengan itu juga sebuah proses. Janganlah berambisi untuk bisa mengetahui, mendapatkan, apalagi belajar tentang hal yang gaib sebelum qalbune mateng. Makanya dari kerawanan sebuah proses ini, belajarlah untuk berbohong. Karena selama ini membohongi diri sendiri itu akan lebih berisiko daripada berbohong untuk kebaikan. Kata berbohongan ini ada dua kategori. Ada yang namanya bohong itu dosa. Ya tergantung gimana kita mencerna kata bohong. Ilmu pengetahuan tentang bohong. Seperti rokok ini adalah bentuk fisik. Asap itu adalah sebuah kenikmatan yang mungkin kalau digambarkan dalam penjabaranmu tentang rokok dan pipo ini adalah sebuah penjabaran akan nikmatnya Tuhan dalam BA-mu tadi. Saya membenarkan, tapi itu sebatas ilmu pengetahuan. Kalau dipelajari yang didapat hanyalah pelajaran. Tapi kalau proses, kamu akan mengalami sesuatu yang nyata tanpa harus mencari dan terus mencari. Rasakan sedikit nikmatnya akan terasa daripada kamu tercebur dalam kolam madu. Jangan sampai menjadi bumerang. Untuk pemahaman tentang yang sampean akan kemarin itu kan bagian dari kitab Sastro Jendro ya. Ada yang namanya kata cetok. Sebenarnya dalam filosofi pada zaman kerajaan Islam pertama itu tidak ada kalimat seperti itu. Salah satunya di dalam sebuah buku yang paling dasar tentang kidungan, tentang kalimat-kalimat, tentang sebutan yang ada di Sastro Jendro. Itu kenapa orang selalu salah memahaminya? Karena bahasanya itu tidak bahasa Arab. Tapi kalau kita berusaha untuk mencerna lebih jauh, itu sebenarnya penjabaran dari sebuah hadis-hadis dan perjalanan Nabi. Tapi kenapa tidak seperti zaman sekarang yang ada hubungannya dengan hadis, ayat, Quran dan sebagainya? Karena dulu kalau Islam masuk ke Jawa dengan tatan aturan bahasa dari asalnya, ya susah. Karena apa? Manusia zaman masanya itu
tidak punya waktu untuk mempelajari bahasa Arab. Maka Kanjeng Sunan memakai bahasa kesehari-hari, bahasa kromo inggil yang lebih halus, yang artinya umpamanya mingkar mingkuring angkoro, itu kan warna kehidupan dunia di mana terdiri dari banyak nafsu, keangkaran, murkaan dan sebagainya, termasuk godaan setan dan sebagainya. Langsung ke poinnya saja, ditambah lagi dengan ada sebuah kalimat yang bunyinya begini. Mingkar mingkuring akoro akarono karenang margi siwi sinawung resmi ning kidung. Berarti kidung yang resmi itu adalah beberapa serangkaian zikir sholawat yang diresmikan, yang diakui dalam keyakinan pada masanya itu. Kalau dalam sebuah bab pertama dalam kitab Sastra Jendra sendiri itu manunggaling rasa, otomatis tidak mungkin kalau tidak ke Sang Pencipta. Sang Pencipta pada masanya dulu siapa? Karena tuntunan Sastra Jendra itu beriringan dengan Islam masuk, supaya dipermudah dengan memakai bahasa yang dipahami orang Jawa, ya arahnya ke dalam Quran sendiri, ilmu makrifat sendiri, supaya orang tidak tertipu oleh sebuah petunjuk. Petunjuk itu belum tentu sumbernya asli dari Tuhan. Karena apa? Yang namanya godaan, anggap baik orang mengatakan setan lah. Tapi kalau saya enggak, cuma anggap baik, tak bilang dalam segi umumnya kata setan. Padahal setan tidak tahu apa-apa, sering dikambing hitamkan. Orang yang punya watak bejat, kalau kena hukum, oh dasar otak setan. Padahal setan tidak tahu apa-apa, dasar manusianya saja yang begitu. Tapi anggap baik setan gitu. Syaitan itu bisa berubah-ubah dalam mengelabui manusianya, yang seolah-olah apa yang kita dapat itu petunjuk dari Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengambil sebuah contoh konkret, contoh yang paling sederhana wae, umpama enek wong dodolan iwak jejer karo wong dodolan parfum. Iki dina iki lah sesuk sing dodolan iwak kuwi ganti profesi dodolan parfum. Dodolan parfum yang asli baunya ya tetap wangi. Ning dodolan parfum yang awalnya dodolan iwak kuwi walaupun dodolan parfum ambune tetap amis. Entah itu dalam penglihatan kita melihat sosok seperti Nabi, seperti apa, seperti Mesias, seperti nenek bengelah. Pakailah daya penciuman, jangan terlalu diikuti dan jangan terlalu diambisi. Karena orang yang keingintahuannya tinggi, rentang, bahkan sangat mudah untuk dikelabui. Sebenarnya yang dengan jalani saya salut, itu bagus. Jenengan punya dasar ilmu pengetahuan soal itu. Tinggal mencari sumber ilmu pengetahuannya, karena ilmu pengetahuan sedasar apapun adanya cuma di otak. Nah, kita cari sumbernya. Kalau ilmu pengetahuan yang ada dalam pikiran jenengan itu tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta, itu ilmu pengetahuan, ilmu pelajaran. Ya carilah sumbernya. Sumber untuk mengenal Tuhan itu apa? Tuhan itu menciptakan banyak-banyak kitab di bumi sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Lah sampean itu agamanya apa, keyakinannya apa, ikuti. Nanti tingkat di atas makrifat itu mengikuti sendiri sebagai proses, tidak usah dicari nanti ngeblank. Ini cuma